seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafs yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Al-Fityan Boarding School Bogor dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari yang mulia ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1447 Hijriah, kita kembali memulai kegiatan kajian Thalabul Ilmi, menghadiri majelis ilmu. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah ya untuk kita semua, karena menghadiri majelis ilmu merupakan sunnah yang dicintai, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa saja yang menuju suatu tempat yang di sana dia berusaha untuk menuntut, mengambil, mencari ilmu, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba ini menuju surganya Allah. Dengan catatan, syaratnya apa? Harus dengan niat, dengan ketulusan, ya, bukan karena perintah, bukan karena takut ya ditegur, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa setiap pribadi muslim ya dan muslimah wajib untuk ya menuntut ilmu, dan wajib juga untuk ya mentajamkan ya ilmunya, agar ilmu itu menjadi ilmu yang memimpin amalnya. Ya, jadi ilmu itu adalah menjadi imam, menjadi pemimpin amal. Ya, amal yang tanpa dipimpin oleh imam atau tanpa pemimpin yang baik, maka amalnya haba'am mansura. Ya, nanti dikhawatirkan ya amalnya menjadi amal yang ditolak. Ya, seperti debu yang berterbangan, seperti debu yang mudah untuk ya diterpa oleh angin, karena ya amalnya tidak kokoh. Maka kekokohan amal itu ya harus diperkuat dengan ilmu. Ya, babul ilmi qoblal amal, sebagaimana Imam Bukhari juga mencantumkan bab ilmu sebelum beramal. Ya, mencantumkan dalam hadis sahihnya. Itulah maksudnya kenapa para salafus salih, ya, para imam-imam terdahulu yang mendapatkan wahyu atau mendapatkan ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala, ketika menulis apapun itu bukan karena tujuan dunia. Ya, mungkin berbeda zaman sekarang. Ya, ada yang menulis buku, ya, ada yang menulis status, ya, ada juga yang di IG dan seterusnya. Ya, bedalah ya dengan potret ya zaman dulu, yang mereka itu semua yang mereka lakukan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Maka itu ilmu mereka sampai saat ini tidak pernah ya tidak dilupakan dan tidak ditinggalkan. Bukunya juga sampai hari ini tetap dibaca. Itulah tanda ikhlas. Ya, berabad-abad mereka sudah menuliskan buku, mereka sudah mengimlakan atau mendiktekan ya, atau menuliskan lewat murid-muridnya dengan jumlah jilid, ya, dengan jumlah buku yang berjilid-jilid, ya, Masya Allah, sampai hari ini ya buku tersebut masih dibaca, ya, masih dibaca oleh kaum muslimin. Ya, sebutlah misalnya ya Imam An-Nawawi yang paling gampang ya, yaitu
yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Sampai hari ini bukunya dibaca. Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Al-Azkar An-Nawawiyah, nah, seperti itu. Imam Nawawi ya lebih kurang hidup di abad ya kelima atau keenam Hijriah. Ya, ada lagi imam yang lain banyak seperti Imam Ibnul Qayyim, ya, menjadi dokter tazkiyatun nafs juga, ya, menjadi ulama yang sangat dijadikan rujukan ya dalam tazkiyatun nafs. Beliau juga memiliki banyak kitab dan kitabnya dibaca terus. Ya, ada imam yang lain seperti Imam Ibnu Katsir, ya, pengarang kitab tafsir, ya, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azim, ya, Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian banyak lagi ulama yang lain, apalagi kita mundur ke belakang, ya, ada Imam Al-Bukhari, ya, hidup di sekitar abad ketiga atau abad keempat Hijriah. Ya, Imam Bukhari, ya, pada saat menulis buku semuanya itu penuh dengan ilham, khususnya kitab Sahih Bukhari. Semua bab, semua judul, semua tema yang disebutkan di situ tidak asal-asalan, ada tujuannya. Ya. Salah satu contohnya apa? Babul ilmi qoblal amal. Pasal atau bab berilmu dulu baru beramal. Kenapa? Karena seseorang tanpa ada ilmu, tanpa dibimbing oleh ilmu, amalnya itu haba'am mansura. Amalnya dikhawatirkan ditolak oleh Allah. Semakin tajam ilmunya, semakin berkah amalnya. Ya, semakin tajam, semakin banyak ilmunya, semakin banyak nuntut ilmunya, semakin banyak ya istiqomah, ya, menghadiri kajian-kajian ilmu, maka dia akan memberikan manfaat, amal-amalnya akan mudah mendapatkan keberkahan karena yang dia laksanakan itu, amal yang dilakukannya itu penuh dengan sunnah, penuh dengan adab-adab. Saya contohkan ya satu, nggak usah lama-lama karena kita akan memulai kajian ini. Contoh, bagi yang suka membaca, mengikuti kajian tentang bagaimana Rasulullah sholat, hadis-hadis tentang sholat. Contohnya perbedaan bacaan Nabi pada sholat subuh dengan sholat zuhur, dengan sholat asar, dengan sholat maghrib, dengan sholat isya, sunnahnya atau kebiasaan Nabi itu dibeda-bedakan panjang pendeknya. Ini ilmu contohnya. Jadi siapa yang tahu ini berarti ketika dia mengamalkannya dapat pahala lebih banyak lagi. Maka sholat subuh itu lebih panjang dari yang lainnya. Ya, dalam pembagian Al-Quran itu ada namanya Al-Mufassal, ya, As-Suwar Al-Mufassal, mulai dari surat Az-Zariyat atau surat Qaf, ya, surat Qaf. Jadi itu gambarannya. Maka para salafus soleh, karena mereka tahu Nabi Muhammad membaca Al-Quran panjang atau pendek, ringkas atau panjang, dan itu mengalir dalam kehidupan mereka. Sahabat Nabi, ya, tabi'in juga seperti itu. Pernah Nabi Muhammad memang panjang membaca surat tertentu, tapi itu jarang. Tapi pada umumnya subuh itu sekitar lebih kurang surat Al-Waqiah. Nah, itu memang ada. Nabi Muhammad pernah membaca surat Al-Waqiah. Berarti surat subuh itu, ya, panjangnya adalah seperti surat Al-Waqiah atau kurang dari itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting jangan lebih panjang sholat maghrib dari sholat subuh. Nah, itu maksudnya. Jadi siapa yang sudah ngerti tentang ilmu ini, maka berkahnya bertambah. Maka ini untuk para imam, ya, harus tahu sholat subuh itu lebih panjang daripada sholat, ya, sholat yang lainnya. Saya akan berikan ilmunya ini. Membaca surat dalam sholat itu ada
tiga kelompok. Kelompok ataupun sholat yang terpanjang adalah sholat subuh, seperti suratul Waqiah dibagi dua. Itu contohnya. Ya, kemudian untuk sholat yang kategori yang kedua adalah kategori yang sedang, tidak panjangnya kayak subuh, tapi sedang, yaitu sholat isya dengan sholat zuhur. Sholat isya dengan sholat zuhur itu adalah panjangnya lebih pendek daripada surat Al-Waqiah. Terserah Anda mau membaca misalnya surat Al-Muluk dibagi dua, terserah. Ya, mau baca surat misalnya membaca surat Al-Jin dibagi dua, terserah. Pokoknya jangan lebih panjang daripada sholat subuh. Ya, sholat isya dengan sholat zuhur. Kategori yang ketiga adalah, kita sudah 3 sholat tadi ya, tinggal 2 lagi kan? Sholat apa itu? Sholat maghrib sama sholat asar. Itu sholat zuhur, maghrib sama sholat asar lebih pendek daripada sholat yang nomor 2 tadi dan nomor 1 pasti. Contohnya apa? Ya, contohnya mulai dari Sabbihis ya sampai surat An-Nas. Ya, kalau mau panjang dikit juga silakan, nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya bahagian daripada ketertiban kita aja. Ya, karena kalau dia baca surat Al-Waqiah di subuhnya, berarti nanti pada sholat isya dengan sholat zuhur itu berarti dia akan membaca lebih kurang nanti di juz yang ke-29 contohnya, begitu ya, lebih kurang. Jadi itu tidak mengikat. Yang penting jangan lebih panjang sholat isya daripada sholat subuh, itu maksudnya. Adapun sholat maghrib dengan sholat subuh dengan sholat asar itu lebih pendek. Begitu praktiknya ya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ya, jangan dibalik, sholat maghrib lebih panjang dari subuh. Berarti khilaful aula namanya. Apa arti khilaful aula? Tidak sesuai dengan yang utama. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya, dapat keberkahan enggak? Dapat keberkahan. Cuma tidak banyak berkahnya karena enggak mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi sebagian masjid, walaupun tidak harus setiap Jumat ya, nggak harus setiap Jumat, itu membaca as-sajadah. As-sajadah sama surat Al-Insan itu dibaca pada waktu subuh hari Jumat. Ya, ya, karena namanya fiqhud dakwah atau disebut namanya fiqhul waqi' dan menyesuaikan kondisi di daerah ya. Tidak harus juga tiap hari Jumat, karena di Masjid Nabawi ya di Madinah, saya waktu kuliah juga di Madinah, saya tengok itu kapan imamnya baca surat As-Sajadah sama Ad-Dahri, ketika sedikit jamaah haji nggak ada, baru mereka baca surat As-Sajadah dengan Al-Insan. Tapi kalau jamaah haji banyak ya, rapat softnya, kemudian hari Ramadan juga umrohnya, masya Allah ya, bagaimana imam pun ngertilah. Sampai waktu saya kemarin umroh bulan Ramadan ya, Imam Sudais aja ya hari Jumat tahu dia memang di luar itu kan kondisinya padat, bukan hanya sholat di dalam masjid, lagi di luar masjid orang sholat ya, jutaan orang sholat di luar masjid. Tahu nggak yang dibaca surat Sudais pada hari Jumat subuh? Yang dibaca di sholat maghrib, beliau baca di sholat subuh. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena imam itu harus paham kondisi jamaah. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga meringkaskan sholatnya karena ada anak bayi nangis. Karena anak bayi nangis itu pertama ya tentunya kan mengganggu kekhusyukan. Yang kedua juga supaya ada bahaya, la haula wala quwata illa billah, dia jatuh ini biar cepat. Jadi ada orang tuanya langsung memanggilnya ataupun ya merangkulnya kembali. Jadi begitu contohnya ya. Tapi yang tadi saya sampaikan itu adalah normalnya, begitulah. Ya, begitulah Rasulullah SAW normalnya sholat subuh lebih panjang dari sholat isya dan sholat zuhur. Ya, kemudian sholat zuhur dan sholat isya lebih panjang dari sholat asar dan sholat maghrib. Jadi ada 3 kategori. Nah, itu ilmu.
Jadi kalau kita dapat ilmu ini kan berkahnya banyak, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pada saat kita berjamaah ataupun mungkin seperti ibu-ibu ya sholat sendirian, itu harusnya seperti itu. Insya Allah beberapa menit ya ke depan ini kita sama-sama ya berniat semoga pengajian ini membawa berkah ya untuk kehidupan kita. Tema yang kita sampaikan adalah ya bagaimana kita memahami dalam kehidupan ini kebaikan yang kita dapatkan itu tidak harus diawali dengan kenikmatan. Ya, dan biasanya kebaikan itu lebih dirasakan apabila ada ujian dulu. Dan itulah kehidupan yang paling indah. Maka untuk itu ada beberapa tip atau beberapa kaidah kehidupan nanti yang akan saya sampaikan, yang insya Allah nanti diambil dari perkataannya ataupun kata-kata nasihat-nasihat ya dari ya para sahabat Nabi, ya para ulama, bahkan juga dari Al-Quran dan dari Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka pengantarnya, tentunya yang paling terindah adalah membaca Al-Quran sama-sama atau mentadabburi Al-Quranul Karim dalam surat Al-An'am ya ayat 17. Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat 17 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikuti saya ya untuk mentalakikannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallah bidurrim fala kashifalahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini kita tadabburi dulu ayat ini ya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu hal yang tidak kamu sukai ya. Memang manusia itu nggak suka ya, nggak suka hartanya hilang, nggak suka sakit ya, nggak suka hal-hal yang lain lah. Itu memang alamiah manusiawi ya. Walaupun mungkin ada orang yang tinggi imannya kayak Nabi Ayub lebih suka sakit. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Nabi Ayub itu sakitnya sekitar 18 tahun. Sehatnya 70 tahun ya. Makanya ketika Nabi Ayub sakit 18 tahun, dia itu malah bersyukur. Kenapa? Karena katanya sakitku lebih sedikit daripada musibahku lebih sedikit daripada nikmat. Nikmatnya 70 tahun sehat, 18 tahun ya sakit. Jadi Nabi Ayub itu bersyukur sampai istrinya nggak sabar. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub untuk mengurus ya jasadnya yang udah susah untuk bangkit ya, yang mana kayak seperti bosan lah ya istrinya itu. Akhirnya istrinya itu mengirim orang lain untuk mengurus ya sakitnya Nabi Ayub itu ya, karena memang Nabi Ayub itu nggak mau minta kepada Allah. Kan kata istrinya gini ya, Ayub, kamu kan nabi, kamu kan seorang nabi, kamu kan dekat dengan Allah, kenapa nggak kamu berdoa aja? Doamu kan mustajab. Hari ini Nabi Ayub berdoa, ya Allah, sembuhkan sakitku. Ya wajar Nabi Ayub itu sembuh, tapi dia nggak mau berdoa. Kalau kita kan nggak kan, sakit 1 hari mintanya ya cepat sembuh. Memang itu doa standar seorang muslim kan, seperti yang diajarkan Nabi kan, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi Allahumma rabban nas azhibil ba'sa antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya,
Tidak salah kita berdoa seperti ini karena itu memang standar akidah kita. Tapi kalau ada orang nggak pingin cepat sehat, bukan nggak pingin sehat, maksudnya dia nggak mau berdoa seperti itu, ya nggak salah juga, karena Nabi Ayub juga nggak mau berdoa, sembuhkan saya, nggak ada doanya. Ya, kan Nabi Ayub itu mengatakan dalam Al-Quran, anni massaniyad durru, ya Allah, sesungguhnya aku sudah ditimpakan sakit, kata Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Nggak ada Nabi Ayub bilang sakit sembuhkan aku ya Allah, nggak ada. Hebat ya. Ada orang dapat musibah tapi nggak mau musibah itu dihindari oleh Allah, tapi dia cuman menyerahkan aja kepada Allah. Dan itu nggak semua orang, itu tidak ada dalam kategori orang-orang yang biasa. Itu orang-orang aneh, orang ajaib, orang-orang unik yang telah diutus Allah menjadi seorang rasul. Ya, jadi Nabi Ayub itu sudah dibilang sama istrinya, ya Ayub, berdoalah kamu, hari ini kamu berdoa mustajab doanya, ya. Tapi Nabi Ayub nggak mau. 18 tahun menderita sakit, ya, dia sabar karena itu meningkatkan imannya. Karena sabar itu meningkatkan iman. Ya, akhirnya pada waktu yang cocok, ya, Nabi Ayub pun mendapatkan ilham, ya, untuk bangkit dari tempat tidurnya. Urqud birijlika haza mughtasalum baridu wa syarab. Ya, urqud birijlika, bangkit Nabi Ayub, hentakkan kakimu, urqud birijlika haza mughtasalum baridu wa syarab. Ya, setelah bangkit Nabi Ayub, ya, sembuhnya bukan karena obat. Masya Allah, ini luar biasa. Ini namanya mu'jizat, ini namanya karomah. Ya, sembuhnya karena semangat rupanya. Jadi bisa jadi ada orang sakit itu karena memang semangatnya lagi diganggu setan. Karena Nabi Ayub itu kan terindikasi ada setan yang mengganggunya, sehingga dengan semangatnya Nabi Ayub itu setannya lari dari fisiknya, dari tubuhnya. Maka ketika Nabi Ayub, ya, bangkit dan bersemangat, setan lari, hilang juga sakitnya. Sampai seperti itu. Jadi hati-hati kaum muslimin, jangan semua penyakit itu dihubungkan dengan sebab. Jangan bilang semua orang sakit karena faktornya A, B, C. Enggak semuanya ada faktornya. Tapi sakit itu bisa jadi datangnya dari syaitan, bukan dari faktor yang lain. Memang ada faktor karena kurang tidur, oke, itu alami. Ada faktornya karena salah makan, udah jelas memang di depan mata kita. Ya, dia makan sambal yang pedasnya nomor 1, ya, bukan nomor 3, nomor 4. Ya, kalau beli, ya, mie itu nggak tahu saya nama mie-nya itu, ya, itu ada nomor 5 kan. Ya, nanti kalau dia beli nomor 5 pedasnya, ya, itu bisa sakit kan kalau nggak tahan. Nah, itu seperti itulah. Itu namanya sebab, ada faktornya. Karena salah kamu sendiri. Kenapa kamu tidurnya cuma 1 jam? Seharusnya kamu tidurnya misalnya minimal 4 jam. Itu faktor. Sudah jelas itu, ada faktor yang mendekati itu. Tapi kok ada orang sakit tiba-tiba, ini bahaya. Terkadang sakit ini tidak bisa obatnya apapun kecuali memang dibersihkan lewat Al-Quran, dibersihkan lewat zikir, dibersihkan lewat semangat hidup. Seperti Nabi Ayub, ya, tidak ada sembuh dengan apapun kecuali sembuhnya pada waktu dia bangkit. Berarti bangkit itu apa? Tanda semangat. Setannya lari. Ya, setannya lari, melemahkan semangat orang itu kan setan. Ya. Jadi makanya Umar bin Khattab itu orangnya sangat tegas. Ya, sampai disebut Umar Khattab itu ditakuti setan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu orangnya tegas dan berani. Jadi keberanian beliau itu mengalahkan setan. Ya, seperti itu. Maka ya, ketika Nabi Ayub sudah seperti itu kondisinya, ya, Nabi Ayub pun, ya, bangkit,
Ya, urkud birijlika. Ya, menghentakkan kaki itu kan tanda semangat. Ya, semangat. Ya, jadi kalau kita enggak menggerakkan kaki, cuman jalan sebentar aja dari rumah, cukup semua fasilitasnya, itu enggak membawa manfaat yang banyak kalau enggak berjalan keluar. Jadi kaki itu harus bergerak. Semakin banyak bergerak, semakin sehat. Ya, banyak berjalan itu tanda orang sehat. Sedikit berjalan, ya la haula wala quwata illa billah, ini zaman sekarang. Ini adalah kondisi kita sama-sama. Dikit-dikit naik motor. Ya, dikit-dikit naik mobil, dikit-dikit naik sepeda. Bahkan sekarang ada sepeda listrik. Ya. Jadi jalan kakinya berkurang. Itulah tandanya sakit banyak. Kita lihat aja orang-orang yang di kampung sana, banyak jalan kaki ke SD negeri, jalan kaki ya 4 km, ya 8 km setiap hari contohnya. Ya, ke sekolah negeri yang di kampung, di desa-desa, terus ada ibu-ibu ke ke ladangnya 5 kilo, ya, pulang pergi 10 kilo tiap hari. Sehat, memang itu. Sehat itu seperti itu. Nah, makanya inilah ketika kaki dimanfaatkan, ya maka itulah tanda-tanda sehat. Ya, jangan dibiari banyak istirahat. Kaki itu harus banyak bergerak. Ya, seperti itu. Ya, maka dari contoh-contoh ini kita bisa simpulkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kemudaratan kepada hambanya, menimpakan sesuatu musibah dan ujian ya kepada hambanya, kita harus tahu fala kasyifalahu illahu. Ya, tidak ada yang dapat menghilangkan dan mengangkat itu semua kecuali Allah. Kalau Allah enggak mau juga kita harus ya ridha. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu diantara contoh keyakinan yang sering kita baca setelah sholat menjadi zikir, yaitu Allah tidak akan menahan apapun kalau Allah sudah mengizinkan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan sesuatu kalau memang belum waktunya. Ya, fala kasyifalahu illahu. Ya, dan Allah tidak akan mengangkat musibah itu kecuali pada waktunya. Maka untuk itu kalau ada ujian jangan cepat-cepat untuk diselesaikan. Apa maksudnya begini? Kalau ada ujian kita harus tetap husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Ada waktunya yang terbaik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusan kita itu. Ya, jangan dipercepat dengan melakukan yang haram, ritual yang haram, mendatangi paranormal, ya, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, melakukan dosa-dosa syirik gara-gara ingin mau cepat, ya, mau ingin cepat sembuh, mau ingin cepat selesai urusan. Ya, Allah itu memang lebih tahu dari kita. Ada waktunya Allah akan menyelesaikan urusan itu pada waktunya, asal kita sabar dan kita itu terus ya mengevaluasi diri kita. Ya, mungkin karena Allah itu ingin mau membersihkan diri kita dulu. Ya, wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, alhamdulillah, itulah ya Allah sudah mengetahui dan Allah kuasa terhadap itu. Ya, yang kedua dari hadis Nabi kita ambil ya manfaat serta kita ambil ibrah, pelajaran dan taujihat, arahan dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Tirmizi, ya, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Jadi cobaan itu pasti terus ada, nggak bisa terhindar. Kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
ujian diri sendiri. Ya, ujian diri itu ya apakah dia untuk keluarganya, apakah dirinya itu misalnya diberikan ujian sakit atau yang lainnya, pokoknya ujian untuk diri sendiri. Terkadang ujiannya untuk anaknya, ya, anaknya ya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu semua tentu kita sering hadapi. Wa malihi, nah, demikian juga hartanya, harta juga ternyata ya menjadi ujian. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala ya mengingatkan kita, ya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya sesungguhnya ya harta dan anak atau keluarga itu fitnah. Fitnah itu ujian. Ya ujian di sini maksudnya apa? Ujian untuk menaikkan iman atau menurunkan iman. Jadi jangan bilang punya itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Ya karena ujian. Jadi jangan bilang orang kaya itu tidak baik, enggak. Sebenarnya ya punya harta dan punya anak itu menjadi ujian ya yang bisa membawa dia menjadi baik, ya membawa kepada berkah dan ridha Allah atau sebaliknya, tergantung dia. Ya, itu sangat fleksibel dan ya sesuai dengan bagaimana dia menghadapinya, bagaimana dia menyikapinya, ya seperti itu. Nah, maka orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada anaknya, hatta yalqallaha ta'ala, nanti sampai orang ini nanti bertemu dengan Allah. Bertemu itu maksudnya meninggalnya, ya meninggalnya itu dalam keadaan baik. Jadi kalau ada yang diuji sampai meninggal, kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya. Ya, ada yang diuji sampai meninggalnya itu bertahun-tahun sakit, ada yang diuji dengan kefakiran, ada yang diuji dengan anaknya sakit terus dan seterusnya. Ya, banyak seperti itu. Jadi itu maksudnya apa? Bukan artinya Allah nggak adil, tapi maksudnya adalah Allah sayang kepadanya sampai dia menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Ya, ini taujih Rabbani. Kita lanjut ke materi intinya. Ada 3 nikmat yang mengiringi ujian sebagaimana yang difahami dan yang diajarkan oleh seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebagai khalifah yang memiliki banyak potret kehidupan yang bisa kita contoh. Ya, jadi dalam renungan beliau dalam kehidupan ini, ya, beliau pernah berkata, ma usibatu bi musibatin illa wa ra'aitu lillahi alayya fiha salasa ni'am. Ya, ada 3 macam nikmat, ada 3 macam contoh nikmat yang mengiringi setelah adanya ujian. Ya, ada 3 kategori nikmat, ada 3 kategori kebahagiaan, ya, dan hikmah setelah adanya ujian kehidupan. Yang pertama, ya, yang pertama, annallaha hawwanaha alai falam yusibani bi a'zama wa huwa qadirun ala zalika. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pada saat menguji seorang hamba, Allah telah memudahkan urusan hamba itu, meringankan urusan hamba ini dan tidak menimpakan musibah yang lebih besar daripada itu, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Ya, jadi kalau dalam kehidupan ada ujian, ya, kita sebagai hamba Allah itu harus selalu husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu
mengetahui kemampuan hambanya untuk memikul beban ujian tersebut, sehingga ketika ada ujian itu pasti ujian yang mampu untuk dihadapi oleh hamba. Saya ulangi, seorang muslim wajib meyakini setiap ada ujian, itu ujiannya memang sesuai dengan kadar imannya. Yaitu maksud daripada perkataan Umar ini. Kadar imannya tinggi, ujiannya tinggi. Seperti ujiannya untuk para nabi dan rasul. Seberat-berat ujian, kata Rasulullah, adalah ujian rasul dan para nabi. Wabil khusus ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru selanjutnya kepada orang yang di bawahnya, apakah seperti Abu Bakar, seperti sahabat Nabi dan orang-orang soleh lah di dunia ini, dan sampai ya akhirnya Allah itu memberikan ujian yang ringan karena imannya ringan. Begitu ya. Tapi ada yang bilang gini, ada ujian berat tapi orangnya imannya ringan. Kok bisa gitu? Nah, ini harus kita pahami bahwa kadang-kadang ujian itu karena dosa, karena diazab. Jadi itu bukan ujian, itu azab namanya. Jadi kalau ada seseorang ya secara lahiriah di bumi ini dia tidak sholat, atau orang kafir lah, atau orang fasik kita bilang ya, tapi kok ujiannya berat, nah ini bukan ujian namanya, ini namanya azab. Ya, kalau seseorang mendapatkan musibah berat, ya itu bukan karena ujian, tapi karena azab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dosa-dosa yang besar itu, yang dia mengingkari Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dan dia mendustakan Allah dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk orang beriman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian itu sesuai dengan kadar imannya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada orang beriman ujian yang berat sementara imannya rendah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dan Allah sangat paham, sangat tahu kadar iman seseorang. Nah, maka untuk itu kita bisa simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Umar ini maksudnya adalah bersyukur kepada Allah atas ujian ini, karena ada ujian yang lebih berat dari itu tapi Allah tidak memberikannya. Jadi ini akan membawa kepada kesabaran yang sempurna dan bersyukur kepada Allah dalam kehidupan. Karena kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang tidak seberat yang harusnya ditimpakan untuk kita, tapi Allah ya tidak melakukan itu. Ya, falam yusibani bi'azam. Allah tidak menimpakan ujian yang lebih berat daripada itu. Jadi Allah meringankannya untuk hambanya. Jadi itulah kaidah yang pertama yang disampaikan oleh Umar ketika ada ujian, maka ujian itu dipahami nikmat. Difahami nikmatnya apa? Nikmat bahwa tidak diberikan ujian yang lebih berat daripada itu. Yang kedua, Umar bin Khattab menyampaikan nikmat yang mengiringi ujian itu adalah, yang kedua adalah apa? Wasaniyatu annallaha ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini wa huwa qadirun ala zalika. Yang patut disyukuri juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian itu untuk dunia saja, tidak untuk agama. Saya jelaskan nanti ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian itu
hanya untuk dunia saja, urusan dunia saja, ujiannya untuk dunia, nanti saya jelaskan, tapi tidak untuk akhirat atau tidak untuk agama. Itu yang difahami oleh Umar, dan ini sebenarnya untuk kita semua. Contohnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang sakit. Sakit itu dunia enggak? Dunia. Ya, Allah menguji seseorang kekurangan harta, fakir contohnya, atau miskin. Itu namanya dunia enggak? Urusan dunia enggak itu harta? Ya, seperti itu. Maka itu dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seseorang dalam urusan agamanya. Contohnya apa? Orang ini menjadi orang yang sakit, yang lemah imannya. Orang ini ujiannya menjadi ujian agama itu seperti misalnya dari soleh menjadi tidak soleh. Jadi dari yang suka tilawah Quran setiap hari tidak tilawah. Itu namanya ujian agama. Setiap malam sebelumnya bisa sholat tahajud, sholat qiyamul lail, bisa melakukan ibadah di malam hari. Setelah itu dia enggak lakukan lagi. Itu namanya ujian agama. Berubah. Sebelumnya memakai hijab, jilbab, hijab, buka menutup aurat. Setelah itu dibukanya auratnya. Itu namanya ujian agama namanya. Ya, itu namanya ujian agama. Nah, jadi itu makanya dalam hadis Nabi yang lain ada doa, ya, doanya panjang ya. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Terus nanti ada kata-kata wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku dalam urusan agamaku. Kenapa? Karena itu membawa kepada kemurkaan Allah. Dari soleh menjadi enggak soleh, dari ibadahnya sebelumnya baik menjadi enggak baik, dari dekat dengan Allah menjadi jauh dia kepada Allah. Ya, selama ini suka puasa, ya, berpuasa Senin Kamis atau yang lainnya, setelah itu enggak puasa lagi. Itu namanya ujian agama. Itu ujian agama namanya. Tapi kalau untuk ujian dunia, ya, ujian dunia itu masih dalam kategori yang wajar dan dia normal dalam kehidupan manusia. Seperti dari kaya menjadi miskin, dari punya motor nggak punya motor lagi, ya kan? Kemudian apalagi sebelumnya sehat bugar, ya, sehat bugar, terus setelah itu sakit, ya, atau kurang sehat, ya, kemudian ya banyak macam-macam, ya, seperti itu. Sebelumnya dia misalnya masih bisa berlari, sekarang nggak bisa lari lagi karena ada cedera. Cedera itu hikmahnya banyak nanti untuk dia. Jadi jangan bilang, oh, saya nggak bisa lagi olahraga ideal. Ya, kenapa? Karena nggak bugar. Ya, artinya nih Allah bilang kamu sudah cukup lama menggunakan kakimu lari, jadi berarti kamu harus melakukan aktivitas yang lain lagi. Ya, supaya ibadahnya lebih banyak lagi, kan begitu. Jadi intinya apa nomor 2 ini? Intinya apa? Yaitu maksud daripada Umar ini adalah ujian nikmat itu adalah kenikmatan Allah tidak menguji dalam urusan agama. Allah tidak menguji dalam urusan akhiratnya, tapi Allah uji dalam urusan dunia. Itulah nikmat. Jadi kalau ada ujian masalah dunia, kita bilang aja alhamdulillah Allah tidak mengujiku dalam urusan agama. Wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan agamaku, jangan jadikan musibah dalam urusan agama. Ya, seperti itu. Tapi kalau ujian Allah berikan kepada kita urusan dunia, ya, itu adalah alamiah, ya, normal dan diterima saja. Ya, diterima saja karena itu ada hikmahnya. Itu yang dimaksudkan oleh Umar, ya, bahwa itu nikmat. Sebenarnya itu nikmat. Ketika ada ujian,
ujian sakit, Nabi Ayub lama sakitnya, ya. Terus ada yang diuji sampai buta, sampai meninggal buta, ya, seperti itu, ya. Abu Qiladah itu seorang sahabat Nabi, ya. Kakinya akhir hidupnya itu kakinya dua-dua dalam kondisi sudah putus, ya, karena berjihad fisabilillah, ya. Terus matanya juga buta, ya. Di akhir hidupnya itu beliau tetap berjihad, masya Allah. Ini luar biasa. Setelah meninggal baru ketahuan ada seorang salafus saleh bermimpi bertemu dengan Abu Qiladah, ya. Abu Qiladah ini bermimpi masuk surga dia. Jadi ada seorang sahabat atau ada orang tabi'in bermimpi melihat Abu Qiladah masuk surga dengan mudah. Rupanya karena tadi, ya, karena ujiannya hanya masalah dunia saja, yaitu masalah kakinya tidak bisa berjalan, ya, matanya tidak bisa melihat. Itu ujian dunia, urusan dunia, tapi bukan urusan akhirat. Kaki yang tidak bisa berjalan, mata yang nggak bisa melihat, itu nggak menghalangi orang untuk berbuat baik, ya. Tidak menghalangi seseorang untuk berjihad seperti Abu Qiladah. Tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi kalau dia kakinya nggak bisa jalan, putus dua-duanya, mata nggak bisa melihat, apakah menghalangi orang berjihad? Nggak juga ternyata. Apakah dia harus di rumah istirahat? Tidak. Ternyata istirahat itu tidak ada batasnya. Maksudnya tidak harus istirahat karena dihalangi oleh urusan dunia, ya. Tidak ada istilah istirahat untuk meningkatkan iman. Tidak ada istirahat untuk, ya, mengharapkan ridho Allah. Tidak ada istirahat untuk mendapatkan derajat yang tertinggi, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, ya, nikmat yang terakhir, tiga nikmat yang terakhir adalah ketika seseorang itu diuji. Umar menyampaikan wasalisatu annahu ya'juruni biha yaumal qiyamah. Ya, Allah akan memberi, ya, pahala, memberi ganjaran kepadaku, ya, nanti di hari kiamat atas kesabaran yang telah dilakukannya di dunia itu. Seperti tadi Abu Qiladah sabar dengan sakit yang luar biasa, ya. Nabi Ayub, bahkan ada Ummu Salamah. Ini cerita sedikit, ya. Ummu Salamah ini suaminya namanya Abu Salamah, ya. Salamah adalah dalam bahasa Arab, Salamah ini laki-laki, ya. Karena kadang di Indonesia ada nama Salamah itu perempuan. Enggak semua yang ada, ya, ta muannas. Ya, ini makanya bahasa Arab itu penting. Makanya kita harus menghormati ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang mahir bahasa Arab. Ya, ini bukan menyombongkan atau bukan takabur. Seharusnya yang dihormati itu adalah ulama yang mahir bahasa Arab. Ustadz, ulama, dai yang mahir bahasa Arab. Mahir itu apa? Bisa baca dari kanan, bukan dari kiri bacanya. Dari kanan bacanya, baca kitab kuning, dibaca nggak salah ilmu nahwu sorobnya, paham sempurna ilmu-ilmu tata bahasa Arabnya. Itu namanya orang yang dihormati. Jangan dikucilkan, jangan dijauhkan, ya. Walaupun dia nggak pandai bicara, walaupun dia nggak pandai retorika, harusnya ini yang harus didahulukan dalam kehidupan, ya. Jangan terbalik, ya. Pintar bicara, pintar membuat orang, ya, nangis belum tentu itu jadi panutan dalam Islam. Islam itu melihat dari ilmunya, ya. Dan semoga kita di dalam majelis ini menjadi orang-orang yang, ya, yang perhatian dan orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar dalam mengikuti dan dalam menjadikan rujukan, ya. Maka untuk itu hanya masalah ta aja
tamu Anda saja itu ketahuan ini pandai bahasa Arab atau enggak. Salamah itu bukan untuk perempuan, salamah. Ya, tidak semua yang ada tanya. Hamzah ada tanya. Nah, jadi dilihat dari mana? Dilihat dari uruf. Ya, dilihat dari uruf, dilihat dari bagaimana orang Arab dari zaman dulu, bukan zamannya sekarang, enggak, zaman dulu, zamannya Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail, Nabi Muhammad itu kan orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Ya, bagaimana menggunakan itu menjadi bahasa Arab yang asli. Ya, sehingga salamah pun bukan untuk perempuan, tapi salamah adalah untuk laki-laki. Jadi Ummu Salamah dengan Abu Salamah adalah contoh pasangan suami istri yang paling bahagia di dunia, yang paling harmonis, dan dua-duanya insya Allah masuk surga. Tapi pada saat mau hijrah, ya, Abu Salamah wafat sebelum hijrah. Abu Salamah wafat sebelum hijrah. Ummu Salamah sedih. Akhirnya dia belum bisa ikut rombongan Rasulullah untuk hijrah yang pertama ke Madinah. Dia terakhir karena menyelesaikan banyak urusan. Karena beliau termasuk keluarga besarnya di Makkah, ya banyak yang menghalangi sehingga beliau terlambat. Sendirian pergi dari Makkah ke Madinah, Ummu Salamah. Kenapa sendirian? Bukan karena sengaja, bukan karena sok-sokan, tapi karena memang ya darurat, ya belum mampu, belum bisa ikut rombongan pertama. Karena hijrah hukumnya wajib, perempuan sendirian pun tidak ada masalah. Hijrah 450 km jalan kaki dari Mekah ke Madinah sendirian sambil berdoa, ya Allahumma ajirni ya fi musibati wa akhlif li khairam ya minha. Ya Allah, jadikanlah musibah suamiku ini menjadi pahala yang banyak untukku, ya, pahala yang memberikan ridhamu, dan gantikan aku yang lebih baik daripada itu. Ya, subhanallah, masya Allah, doanya terkabul. Akhirnya dia menjadi suaminya, menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah menjadi istrinya Rasulullah. Ya, itu contohnya. Jadi kadang-kadang musibah itu dibalas di dunia, tapi enggak semua ujian dan musibah itu dibalas di dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalasnya di akhirat kelak. Bahkan setelah wafat juga ada. Jadi enggak semua ujian itu dibalas, kesabaran kita itu dibalas di dunia sebelum meninggal. Bisa jadi ada seseorang musibahnya, ujiannya, ya, balasan kesabarannya itu Allah berikan setelah meninggalnya. Dilihat oleh siapa? Dilihat oleh anak keturunannya. Ya, asarun ya beqa, yaitu ada kesan, ya, ada bekas yang akan ditinggalkannya. Ya, itu yang kelihatan setelah dia meninggal. Setelah meninggal nggak nampak pun nggak apa-apa juga, tapi nanti ada juga nanti balasannya oleh Allah di akhirat. Karena rahasia Allah itu ya tidak harus dimunculkan pada saat ya di dunia. Kadang-kadang ada rahasia-rahasia kebaikan tidak dimunculkan di dunia, tapi nanti Allah yang akan memberikan ya apresiasi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi yang membuat dia bahagia, ya, di akhirat nanti ternyata dia termasuk orang-orang ashabul yamin, ya, ashabul muqarrabin, menjadi orang-orang yang dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan kepada kita semua, ya. Semoga dalam kehidupan ini ya kita harus selalu menyimpulkan bahwa semuanya adalah baik. Yang penting apa? Ya, yang penting kita itu jangan tergesa-gesa menyimpulkan
ini karena ulah, karena ini tinggal si A dan si B. Dan ujian itu harus kita hadapi dengan dengan selalu menyertakan wa ta'ala. Maka pada saat seseorang itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, dalam keadaan lagi sangat memuncak seperti Nabi Ayub memuncak tadi contohnya Nabi Yunus juga di dalam perut ikan itu sudah ada contohnya. Jadi kalau kita sedang memuncak ujian itu, belum ada pertolongan, jangan banyak-banyak minta ke kanan dan ke kiri. Jangan banyak-banyak. Ini pesan saya yang terakhir sebelum kita tutup. Kalau ada ujian, yang mana ujian itu warna-warni berbeda-beda setiap orang. Pada saat kita pingin ujian itu selesai pada waktunya, pada waktunya kita pingin ini, pada waktunya kita pingin itu, kita pingin ini dan itu tapi belum juga kunjung datang, belum juga kunjung Allah itu memberikan kemudahan untuk kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengadu kepada orang lain? Apakah kita misalnya ke kanan ke kiri? Belum tentu orang bisa membantu. Tapi ada Allah. Ada Allah Subhanahu wa taala yang membantu. Maka untuk itu tingkatkan amal soleh. Itu maksudnya. Tingkatkan amal solehmu. Mungkin kamu kurang banyak tilawah Quran. Tilawah Quranmu baru 10 halaman satu hari. Berarti tambahi menjadi 20 halaman misalnya. Satu hari. Sholat tahajudmu baru 2 kali seminggu. Berarti tambahkan menjadi 5 kali atau 7 hari. 7 kali dalam sepekan. Istighfarmu baru 3 kali setelah sholat. Tambahkan 100 kali. Subuh 100 kali di waktu petang. Sholawatmu baru 3 kali atau 10 kali. Tambahkan 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang. Subhanallah walhamdulillahmu baru 33 kali dalam sholat. Tambahkan 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kamu baca cuma 1 kali setelah sempurna baca zikir tasbih tahmid takbir dalam sholat. Tambahkan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang. Kemudian apa lagi? Kamu kurang banyak berpuasa. Kemudian apa lagi? Kamu tidak ketika kamu punya masalah, zikirmu kurang tajam. Coba baca zikir Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi serahkan kepada Allah, mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah atas kelemahan dirimu itu. Allahumma inni dhaif, ya Allah aku ini lemah, faqawi fi ridhaka dha'fi. Kuatkanlah aku ya Allah dalam ridhamu. Nabi Muhammad mencontohkan lagi yang lain. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, ya Tuhan yang maha hayyu, yang maha qayyum, bi rahmatika astaghis, kepadamu ya Allah aku meminta. Bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni, perbaiki ya Allah kondisiku ini. Aslih li sya'ni, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah jadikan diriku selalu menentukan nasibku. Itu maksudnya apa? Maksudnya jangan kita nggak melibatkan Allah. Jangan nggak melibatkan Allah dalam urusan apapun. Jangan sombong, itu maksudnya. Jangan sombong, aku bisa menentukan, aku bisa merencanakan, aku bisa membuat planning,
aku bisa ya untuk menyelesaikan masalahku, itu sombong, nggak boleh. Tapi wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, sekejap mata pun, sekejap mata, ya 1 detik pun ya Allah, jangan diriku yang lebih kuat darimu ya Allah. Sekejap mata pun ya Allah, jangan aku yang mengendalikan diriku, tapi Engkau ya Allah mengendalikan dirimu. Itu maksud dari ya doa Nabi Muhammad ini. Demikian ya kajian ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu alam. Semoga menjadi manfaat ya, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Jadi nasihat itu tidak harus disembunyikan ya. Selama kita mampu dan niatnya baik, insyaallah itu baik. Jadi tidak disembunyikan ya. Dalam berniat, dalam menginginkan perubahan untuk saudara kita, itu dibutuhkan ya watawa sobil haqqi watawa sobil sobri, dengan cara yang baik dan benar, dengan metode yang baik. Terserah metodenya langsung atau enggak langsung atau lewat yang lain, silakan. Itu adalah tugas kita. Ya, tidak boleh membiarkan kemungkaran. Kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada dosa besar, dosa sedang, dosa kecil. Ya, termasuk misalnya akhlak yang enggak baik, itu dosa. Ya, tetap itu mungkar, tapi kemungkarannya tidaklah seperti orang yang mencuri, ya, enggak seperti itu. Jadi tetap ya watawasau bil haqqi watawasau bis sabrinya tetap dilakukan dengan ya secara bijak dan arif. Ya, begitu. Doa tetap, berdoa tetap, karena doa itu doa seorang kepada saudaranya ketika dia tidak hadir maksudnya tidak di depan mata, itu adalah doa yang baik, doa yang mustajab. Ya, di antara doa mustajab adalah doa seseorang kepada seseorang di depan yang tidak di depannya, dari jauh didoakannya, ya, gak ada tujuan apa-apa, pingin mau baik aja, karena senang, karena bahagia, dia bagus, karena dia cinta kepada saudaranya, itu juga bagus. Ya, doa ya tidak harus di depannya, tapi doanya itu tanpa dia tahu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam taslima adada ma ahata bi ilmika wa khatta bi qalamika wa ahsa kitabuk warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.